Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Rahayu Ramadhani dari Prodi Manajemen kelas 232A dengan NIM 2309308110029. Di sini saya akan membuat resume mengenai materi kelompok 10 yaitu etika bisnis dalam teknologi informasi. Pengertian etika bisnis dalam teknologi informasi. Etika adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan ekonomis merupakan suatu bidang perilaku manusia yang penting. Bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dampak positif dan negatif penggunaan teknologi informasi yaitu dampak positifnya adalah memudahkan akses informasi dan komunikasi, mempercepat proses produksi dan layanan, serta memberikan peluang bisnis dan investasi baru. Namun ada pula dampak negatifnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama seperti pelanggaran hak kekayaan intelektual, kecanduan teknologi, dan sarana untuk mencontek. Penegakan hukum dalam teknologi informasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini, bagaimana kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi, dan bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dalam menjamin kesamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam penegakan hukum di dunia cyber dapat terlaksana dengan baik, maka harus dipenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama, adanya aturan perundang-undangan khusus yang mengatur dunia cyber. Yang kedua, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi, jaksa, dan hakim khusus menangani cybercrime. Yang ketiga, adanya fasilitas atau sarana untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu. 4. Kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan. Baik, itulah tadi resume atau penjelasan yang bisa saya sampaikan dalam materi tersebut. Mohon maaf bila ada kata yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.